Shalom CDC. Shalom. Masih belum bersemangat sepertinya ya. Shalom CDC. Shalom. Wow, luar biasa. Siapa yang percaya kalau kita saat ini ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan? Kalau begitu kasih tos kiri kanan sambil katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wow. Yes, Tuhan Yesus baik. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku siap untuk memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Kalau begitu boleh tunjuk kiri kanan kita sambil katakan kamu telah dibeli Kristus. Kamu telah dibeli Kristus. Yes, kita semua telah diberi Kristus. So, untuk hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Jadi, kita periksa handphone kita, pastikan dalam kondisi silent. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mau ke toilet, sekarang adalah saat yang terbaik. Karena hari ini ada sesuatu yang spesial loh Bapak, Ibu, saudaraku. Hari ini kita semua akan mendengarkan pesan Tuhan dari Pastor Jansen ICC Bandung. Boleh kasih aplaus yang meriah. Terima kasih Pastor, selamat datang di CDC Bogor. Berarti Bapak Ibu sudah nggak sabar ya untuk mendengar pesan Tuhan apa nih yang akan disampaikan oleh Pastor Jansen. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Yes. Bapa yang baik di surga, kembali Kau izinkan kami saat ini berkumpul bersama. Kami tahu Tuhan, kalau kami telah Engkau beli Tuhan dan harganya telah lunas. So kami mau mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik hari ini kepadamu. Dan kami mau mendengarkan pesan-Mu Bapak yang hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Jansen. Biar Kau urapi beliau, biar beliau menyampaikan hanya pesan-Mu, hanya isi hati-Mu. Dan kami mau sesuatu yang baru hari ini ya Bapak. Kami mau terobosan yang baru Bapak. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapak. Dan kami berdoa kepada setiap pelayan-Mu hari ini yang bertugas, setiap fasilitas biar diberkati. Biar kami sama-sama memuliakan nama-Mu. Sehingga dari tempat ini muncul pujian penyembahan yang harum kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami alaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Ya, shalom CDC. Boleh kita sama-sama angkat tangan. Kita mau bersemangat muji nama Tuhan. Walaupun tadi kita berangkat ke sini mungkin kehujanan, tapi kita gak boleh lemes-lemes. Kita mau semangat lebih lagi, oke? Kita mau menyanyikan lagu ini. Karena kita udah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sudah dibayar lunas. Mari kita muliakan nama Tuhan lebih lagi dengan tubuh kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita mau berlari pada tujuan kita, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di
kita ulangi lagu ini dari awal. Mari katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ya Yesus Tuhan, saya di situ pasti mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Tuhan yang layak disembah. Kita mau muliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita mau belajar satu lagu baru ini. Kita percaya Tuhan tetap hadir tengah-tengah kita. Kita mau membawakan lagu ini dengan penuh Tuhan sukarela, dengan kesukaan dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini. Your love is greater than my sin. Your mercy overflows within. Your grace awakens me to see Jesus.
lebih lagi sepenuhnya sama Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Kami tidak akan tergoncangkan Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh, mari katakan I will trust you Lord. I will trust you Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you Lord. I will
Tuhan ada banget di tempat ini. Mari sebentar kita berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, mari rasakan kasih Tuhan yang besar mengalir ke setiap hidup kita. Shikarapa Thank you, Lord. Thank you, Jesus, buat hadirat-Mu yang kuat di tempat ini. Saya percaya di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kelepasan, di sana ada damai sejahtera, di sana ada iman yang baru. Kami bisa merasakan kasih Tuhan. Thank you, Lord, buat hari ini. Ini penyembahan kami yang sederhana, tapi percaya penyembahan kami ini bisa menyentuh hatinya Tuhan, bahkan bisa menyentuh surga-Mu Tuhan hari ini. Thank you, Lord. Thank you, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan, layakan hamba-Mu untuk share apa isi hati Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Thank you, Lord. Thank you, Lord, buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Sebelum duduk boleh bilang kiri kanannya, saya bersyukur kamu masih hidup. Karena kalau kamu masih hidup berarti masih ada pengharapan. Amin ya. Amin. Oke, boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Aduh, seneng banget hari ini. Terima kasih Pastor Chris udah percaya sama saya berbicara gitu ya. Walaupun tadi saya lihat kok Pastor Chris lebih youth daripada saya ya hari ini. Salah kostum nih kayaknya. Oke, seneng banget bisa ada di Bogor. Saya beberapa kali ada di CDC Depok dan puji Tuhan hari ini ada di Bogor, seneng banget. Kemarin aku by the way aku nggak sendiri, aku bersama anak rohaniku namanya Rajut di sini. Rajut. Kita kemarin habis ibadah The Bridge jam 7 langsung belum ibadah beres karena travelnya 7.15. Ini ibadah nggak beres-beres. Akhirnya kita kabur aja sama Rajut. Bilang sama Pastor Nala, Kanala saya mau ke Bogor dulu. Oke, sana-sana lu pergi katanya gitu. Dan kita udah sampai dan puji Tuhan hari ini cuacanya bagus banget ya. I hope semuanya nggak tertidur dengan cuaca yang sepoi-sepoi seperti ini. Tapi hari ini apa ya, kemarin Pastor Tini share saya bilang bahwa tahun ini kita temanya adalah fruitful, benar ya? Berbuah. Saya percaya kalau kita mau berbuah, kita perlu berubah, benar ya? Karena sesuatu yang berbuah itu dihasilkan oleh sesuatu yang berubah dari dalam hidup kita. Nah, terus beliau juga bilang subtemanya Bang itu tentang buah dari pertobatan, gitu ya. Buah dari pertobatan. Wah, ini seru banget. Dan nggak tahu kenapa kayaknya saya satu hati gitu sama Pastor Tini. Karena saya baru 2 minggu yang lalu share di The Bridge tentang pertobatan. Jadi I think waktu saya siapkan ini benar-benar juga ini buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Oke, amin ya, semuanya ready ya. Nah, saya percaya pertobatan adalah hal yang sangat penting. Bahkan apa yang pertama kali Yesus share waktu dia melayani Tuhan, waktu dia melayani di dunia maksud saya. Yang pertama kali Yesus khotbahkan adalah tentang pertobatan, benar ya? Waktu itu Yesus nggak khotbah hal-hal yang apapun yang awal-awal, tapi pertama kali dia share melayani yang dia perkatakan adalah tentang pertobatan. That's why pertobatan adalah hal yang sangat-sangat penting buat Tuhan. Nah, kemajuan sekarang teknologi membuat kayaknya, karena saya kebetulan kebanyakan menggembalakan anak-anak muda gitu ya. Siapa di sini masih muda? Boleh angkat tangan. Wah, ngaku-ngaku nih semua ya. Pada ngaku-ngaku muda. Saya itu kan lebih banyak pelayanannya di mahasiswa gitu ya, di mahasiswa di SMA. Dan saya pelajari teknologi, sosial media, segala hal iblis coba rancang membuat
dosa itu jadi hal yang biasa, bener ya? Kayaknya biasa banget orang share hal-hal yang jorok di media sosial. Membuat tuh kayak biasa banget. Saya pernah lihat waktu scroll reels gitu. Saya gini-gini juga punya IG gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh di follow apa sih? Kalau nggak di follow dosa, enggak lah. Nah, waktu saya scroll, tiba-tiba saya dapat kan kalau scroll reels itu ngacak ya, nggak tahu video dari siapa aja muncul kan. Tiba-tiba ada satu video cowok sama cowok lagi ciuman. Astagfirullah. Dan udah nggak ada malunya. Kebayang, iblis lagi buat suatu sistem, suatu keadaan di mana dosa itu jadi hal yang biasa, bahkan buat anak muda. That's why kita perlu berdiri buat generasi yang ada di Bogor hari ini. Walaupun mungkin saya kan udah tua, enggak kan punya ponakan, punya tetangga yang masih muda, semuanya bisa kita jangkau. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Saya lihat nih masih semangat semuanya. Nah, saya mau mulai di Kejadian 3 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Slide-nya ada ya? Oke. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman dan aku takut karena aku telanjang. Jadi aku bersembunyi. Yang awalnya Adam dan Hawa punya akses langsung sama Tuhan. Suatu hari waktu dia melakukan dosa, apa yang terjadi? Dia jadi malu, benar ya? Dia jadi malu, dia nggak berani lagi ketemu Tuhan. Karena saya percaya bahwa ekspresi dari dosa adalah malu, takut, ragu-ragu. Itu adalah ekspresi dari dosa. Karena benar ya, waktu kita melakukan dosa pasti kita jadi takut, jadi malu, jadi nggak berani. Karena emang itulah ekspresi akibat dari dosa. Karena dosa, Adam tidak tahu identitasnya siapa. Padahal ini menarik, saya renungkan gitu ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kan dia bilang gini, saya akan menciptakan, baiklah kita menciptakan mereka serupa dan segambar dengan kita, benar ya? Harusnya kan mereka udah segambar dengan Tuhan. Tapi iblis membuat seakan-akan Adam dan Hawa itu nggak segambar dengan Tuhan. Makanya harus makan buah itu. Nangkap ya? Padahal kan mereka udah segambar. Mau ngapain segambar lagi, udah segambar gitu. Kenapa harus makan buah itu? Karena emang iblis tuh pinter banget membuat sesuatu tuh jadi kebolak-balik. Dan dia pinter banget menghancurkan identitas setiap kita. Dosa selalu menghancurkan identitas. Oh saya gak bisa, saya gak mampu, saya gak layak. Saya kan udahlah gini-gini aja. Itu kan ekspresi dari identitas yang salah. Padahal kalau kita punya identitas yang benar kan kita anaknya Tuhan. Saya dikasihi Tuhan, saya ditebus Tuhan, saya berharga, saya bisa. Itu kan sebenarnya kita kan anak Tuhan kayak gitu. Nah, dosa selalu merusak identitas kita. Kita gak bisa melihat diri kita siapa sebenarnya di mata Tuhan. Nah, dosa berasal dari bahasa Yunani hamartia, yang artinya menyimpang atau meleset dari sasaran atau meleset dari standar. Jadi dosa itu buat saya bukan sekedar ini boleh nggak boleh, ini pantang ini nggak pantang, tapi apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau waktu kita hidup? Sesuai nggak, tepat sasaran nggak hidup kita? Atau hidup kita melenceng dari sasaran atau melenceng dari standarnya Tuhan? Ada amin ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita nggak sesuai dengan standarnya Tuhan let's say kekudusan. Kalau kita nggak sesuai dengan standarnya Tuhan, ya kita tetap berdosa, melenceng dari sasaran, melenceng dari standarnya kita. Nah, yang menarik gini, without repentance, there can be no basis for relationship. Tanpa pertobatan, tidak mungkin ada hubungan dengan Tuhan. Ini dalam banget. Bukankah kekristenan berbicara tentang hubungan dengan Tuhan? Dan tanpa pertobatan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena dosa itu break relationship. Dosa itu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa gak menghancurkan hukum, dia menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya masih oke nih? Masih awal ya, masih pemanasan kita. Nah, repent berasal dari bahasa Yunani metanoeo, yang artinya change one's mind, yang artinya perubahan pikiran, perubahan dari dalam pikiran. Kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, repent itu biasanya gini, turn back atau to return. Misalnya kita jalan ke sini, kita jadi balik arah jalan ke sini, kebayang ya? Itu tuh artinya pertobatan kalau dari Perjanjian Lama. Tapi kalau dari Perjanjian Baru lebih menitik beratkan kepada perubahan dalam pikiran. Nah, jadi kalau saya gabungkan
pertobatan itu apa adalah inward change and outward action. Perubahan dari dalam yang ditunjukkan adanya action di luar. Jadi kita nggak bisa bilang kita sudah bertobat kalau nggak ada buktinya di luar. Ada amin ya? Kalau kita bilang, oh saya udah bertobat, saya udah bisa mengendalikan diri, saya udah bertobat, itu kan baru kita omongin. Ketika angkot hijau kan banyak angkot banget di Bogor ya, salib gitu, keluarlah bahasa-bahasa hewan, dasar sih siapa yang lanjutin tadi? Kan action di luarnya belum kelihatan gitu. Jadi perubahan di dalam hati dan pikiran dan kelihatan outward actionnya. Orang yang bertobat pasti kelihatan di luar, pasti kerasa di luar. Wih, kamu berubah banget ya. Aduh, kan kamu suka marah-marah, kok bisa sabar? Wah, puji Tuhan. Kemarin malam sebelum kesini di mobil tiba-tiba seorang anak rohani saya telepon dan kayaknya dia lagi ada masalah berat. Anak rohani saya ini dulu orangnya sangat-sangat temperamen gitu. Tiba-tiba, Bang, saya mau cerita, harus cerita sekarang. Ya udah, aku mau ke Bogor, aku bilang nggak bisa ketemu. Udah telepon. Bang, aku tuh udah nggak tahan lagi. Apa aku udah cerai aja, Bang? Hah, kenapa tiba-tiba serius gini ngomongnya? Cerai? Oh, ini nggak benar nih. Aku langsung telepon. Bang, aku tuh lagi ada masalah di rumah. Tadi itu istriku tuh sampai main tangan ke aku, dia bilang gitu. Wow, kebalik ya. Terus aku dengar cerita dia, Bang, dia tuh sampai bilang keluargaku gini, keluarga dia kalau nggak ada keluargaku, keluargamu nggak akan bisa ketolong segala macam. Dan dia udah mulai main tangan, Bang. Terus lu balas, puji Tuhan, Bang, aku nggak balas apa-apa. Wah, itu kan apa ya? Kalau kita belum berubah kan pasti balas ya, pasti ya. Apalagi kan istri gitu, wah berani-beraninya sama suami. Tapi itulah outward action, kelihatan di luar. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara ya, ada amin. Jadi pertobatan itu perubahan di dalam dan berdampak aksi di luar yang berubah dalam hidup kita. Nah, apa buah pertobatan? Ada banyak, ada conviction, pengakuan bahwa iya saya berdosa dalam Tuhan, ada contrition, menyesal, ada confess, mengakui kita berdosa, mengakui ke saudara seiman gitu ya. Bahkan ada confession, ada perubahan. Nah, Amsal 28 ayat 13 bilang gini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Katakan amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Wow. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ada quote yang bagus bilang gini, holding on to unconfessed sin in the soul is like keeping a bullet in the body. Memegang menyimpan dosa yang tidak diakui itu kayak kita lagi simpan peluru dalam tubuh kita. Jadi sakit nih gak sih? Tapi kita tahan. Kalau ada dosa yang tidak kita akui sama Tuhan, sama sesama kita, itu kayak kita lagi nyimpan peluru dalam perut kita misalnya gitu. Ya udahlah, ditahan-tahan, sakit banget dibawa kemana-mana. Nah, that's why kita perlu pertobatan. Saya mau tunjuk sebuah foto. Waduh, nih anak siapa ini ya, gak jelas banget. Jujur saya malu keluarin foto ini. Tapi ini foto saya waktu kuliah di Unpad 2008 I think. 2008. Masih kuliah, aduh gak jelas banget. Itu tangan itu bukan gelang ya, itu tali sepatu yang dijadiin gaya. Apa sih? Gak jelas banget. Aduh, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan. Nah, tapi waktu aku lihat foto ini, dari tahun 2003 pertama kali Johnson ini mengenal yang namanya dosa pornografi. 2003 sampai I think ini aku lagi kacau balau banget nih hidup ini. 2000 sampai 2012, kurang lebih 10 tahun lah ya, terikat jatuh bangun dalam namanya dosa pornografi dan masturbasi. Hari ini aku berani cerita karena udah pulih lah ya. Kalau nggak malu sih sebenarnya. Tapi ini tuh waduh, nggak punya visi hidup, nggak tahu mau kemana arah hidup, nggak tahu apa itu iman, nggak tahu, yang penting hidup lah. Ini juga hidup udah syukur waktu itu. Parah banget ini orang. Siapa sih itu orang? Tapi yang menarik, bahkan ini dulu waktu kuliah di Unpad, saya tuh pengen banget keluar dari dosa pornografi. Karena kan habis jatuh itu merasa nggak berharga, berasa
Pernah ngerasa nggak ya, merasa menyesal banget. Jadi pernah satu hari saya beli itu apa, kalau kalian tahu yang mahasiswa pasti tahu yang schedule board itu ya, yang 30 hari, hari tanggal 1 sampai 30 hari ini saya mau ngapain gitu ya. Saya beli itu bukan buat jadwal, saya beli itu buat checklist. Kalau saya nggak jatuh dosa nonton porno, saya checklist sekali. Kalau besok nggak jatuh, saya checklist 2 kali. Karena saya pengen banget keluar, tapi nggak bisa-bisa. Checklist lagi. Sampai rekor nih saya 12 hari. Setelah itu jatuh lagi. Karena emang kalau kekuatan daging kita nggak bisa, emang butuh Tuhan dan Roh Kudus untuk bisa keluar dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa yang sudah mengikat kita, gitu ya. Nah, dan terus gimana? Masih jatuh nggak? Jujur, kadang saya masih jatuh. Jujur di depan saudara. Karena saya percaya pertobatan adalah proses, bukan sebuah peristiwa. Pertobatan itu nggak bisa di KKR langsung bertobat. Percayalah. Tapi proses day by day. Mungkin bulanan, mungkin tahunan. Tapi kita perlu hidup dalam pertobatan. Berbeda saat kita berkubang, berenang dalam lumpur dosa dengan jatuh, bener ya? Kalau kita berenang, kita nikmati kubangan dosa kita, wah gaya renang apa gitu ya, gaya batu, gaya dada, gaya kupu-kupu. Kita tuh hidup di dalam, kita menikmati kehidupan dosa kita. Sometimes kita bisa jatuh, bener ya? Tapi kita cuci lagi, bersihkan lagi. Nah, itu adalah tentang pertobatan. Setiap kita perlu pertobatan. Karena itu yang Tuhan mau. Bahkan firman Tuhan bilang kan, lebih baik Tuhan tuh lebih tertarik sama satu orang yang bertobat dan meninggalkan 99 yang lagi baik-baik saja, benar gak? Artinya kan satu orang yang bertobat tuh sangat penting buat Tuhan. Kayak gitu. That's why pertobatan hal yang paling penting. Nah, apa sih buah pertobatan? Ini yang saya renungkan, yang saya lagi dapetin untuk tahun ini buat diri saya personal. Kenapa perlu pertobatan? Karena buahnya, akibatnya adalah kita bisa hidup dalam iman. Bilang kiri kanannya, hidup dalam iman. Di Markus 1 ayat 15 firman Tuhan bilang gini, the time promised by God has come at last. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Ini tuh sebuah, nah kadang banyak pengkhotbah ini membuatnya jadi terlalu sederhana kayak gitu. Jadi dia bilang, jadi mereka ngambil cuman kata believe-nya aja. Udah yang penting percaya aja, believe aja. Padahal itu kan satu kesatuan, repent and believe. Nangkap ya? Repent and believe. Repentance, then faith, then everything else. Pertobatan dulu, baru bisa ada iman, baru bisa ada hal lain yang Tuhan berikan. Sekali lagi, pertobatan dulu, baru bisa ada iman, baru ada banyak hal besar Tuhan percayakan. Jadi gak bisa di skip. Kita gak bisa langsung mau, wah saya mau semua hal yang dipercayakan. Kita gak lewatin pertobatan. Gak bisa. Karena emang firman Tuhan bilang gitu. Repent of your sins and believe the good news. Bertobat dan percaya. Repentance is the door and faith is the living room. Pertobatan tuh kayak pintu dan iman itu kayak ruang tamunya, kebayang ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke ruang tamu kalau nggak lewat pintu. Ada amin. Jadi kita perlu masuk lewat pintu pertobatan supaya apa? Supaya kita bisa menjalani iman demi iman dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa skip prosesnya. Kita harus lewatin hidup dalam pertobatan. Kita harus lewatin itu. Bahkan di Habakuk 2 ayat 4 firman Tuhan bilang gini, behold, his soul is puffed up and it is not upright in him, but the righteous shall live by his faith. Firman Tuhan bilang orang benar itu hidup karena iman, hidup oleh iman. Tanpa iman kita nggak bisa hidup. Tanpa iman kita tuh mati. Karena itulah orang benar tuh hidup oleh iman. Kita tidak hidup oleh pertobatan, kita hidup oleh iman. Tapi pertobatan awal untuk kita bisa hidup dengan iman. Kebayang ya, Bapak Ibu Saudara ya. Iman itu mata uang kerajaan Allah. Iman itu menggerakkan hati Tuhan. Iman itu seperti magnet. Iman dan ketakutan seperti magnet yang menarik apa yang kita imanin atau apa yang kita takutkan. Iman itu seperti magnet. Ketakutan juga seperti magnet. Dia akan menarik apa yang kita imanin atau menarik apa yang kita takutkan. Mana yang menang? Iman atau kekhawatiran atau ketakutan? Tergantung mana yang kita paling banyak kita kasih makan. Kita paling banyak kasih makan iman atau ketakutan kita.
That's why hari ini hidup dalam pertolongan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam iman. Karena Tuhan tidak tergerak karena kebutuhan kita, tapi Tuhan tergerak karena iman kita. Amin ya. Kalau Tuhan tergerak karena kebutuhan, Tuhan tuh paling sering di India. Karena angka kemiskinan terbesar di India, bener ya? Berarti Tuhan tuh seringnya di India, jarang-jarang kemana gitu ya. Tapi enggak, Tuhan itu tergerak karena imanmu, bukan karena kebutuhanmu. Hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara imani dalam hidup? Di keluarga, di sekolah, apa yang kalian imani? Di pekerjaan, di kesehatan. Sekali lagi, Tuhan bergerak karena iman kita, bukan karena bukan karena hal lain ya, kebutuhan, needs. Aduh saya lagi butuh ini Tuhan. Tuhan gak bergerak, tapi apa yang kita imani terjadi atas hidup kita. Nah, terus bagaimana iman bekerja? 2 Korintus 4 ayat 13, firman Tuhan bilang ini, but we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God so I spoke. Gimana iman bekerja? By believing and by speaking. Dengan percaya dan memperkatakannya. Banyak orang percaya dalam hati tapi gak pernah diperkatakan. No, firman Tuhan bilang percaya dan perkatakan. Apa yang mau kita lihat dalam hidup kita? Speak, ngomongin pakai mulut kita. Apa yang mau kita lihat? Saya ada testimoni. Saya mau testimoni. Nah, belum fotonya salah. Nah ini nih. Saya itu kan gak ganteng-ganteng banget ya. Tadi fotonya yang awal lihat ya, aduh menderita sekali ya. Kayaknya perempuan juga malas lihatnya kayak gitu. Jadi saya itu dari dulu sering dibully, sering diremehkan, dan kalau ngejar perempuan pasti selalu ditolak. Ketawanya, terima kasih ya buat ketawanya, sangat menginspirasi saya. Jadi sering kali lah mulai dari SMA, kuliah kayaknya ditolak terus. Jadi saya tuh suka gambar dirinya rusak gitu, Tuhan. Apa saya hidup selibat ya, nggak akan nikah seumur hidup gitu ya. Tapi enggak, saya imani firman Tuhan ini. By believing and by speaking. Jadi kalau di motor tutup helm gitu ya, Johnson pasti menikah, Johnson pasti menikah, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti menikah, saya pasti menikah, saya pasti menikah Tuhan, I speak, beneran kayak orang gila, beneran. Saya pasti menikah, saya bayangkan nanti jalan di altar, saya bayangkan. Karena emang dari dulu sering ditolak. Jadi Tuhan saya pasti menikah, Johnson pasti menikah, Tuhan pasti kasih yang terbaik, Johnson pasti menikah, Johnson pasti menikah. I speak, saya perkatakan iman saya perkatakan terus. Dan puji Tuhan, aduh fotonya agak blur ya, itu istri saya. Ya setelah 5 kali penolakan akhirnya dia mau sama saya. Tapi harus kayak gitu, cowok kan harus fight, ya dong. Masa sekali ditolak langsung mundur, itu bukan cowok banget sih kayak gitu. Iya benar, saya 5 kali ditolak sama dia. Tapi Pastor Victor, Bapak rohani saya selalu bilang, bang kejar lagi. Makanya perlu Bapak rohani, biar dikasih semangat. Puji Tuhan saya menikah. Orang bilang sih istri saya cakep ya, cantik ya. Kok mau ya dia kayak orang kayak saya? Tapi itulah iman saya. I speak my faith. Bahkan saya ingat waktu sebelum menikah, waktu kita lagi di motor, tiba-tiba Ria, nama istri saya Ria, di motor dia bilang gini, bang, aku mau ngomong serius. Oke, apa? Aku tuh maaf ya, mensnya itu nggak teratur bang. Kadang 6 bulan, kadang 8 bulan. Gimana kalau kita nggak punya anak? Dia bilang gitu. Waduh, saya anak pertama gitu kan. Bapak saya kan orang Batak ya. Orang Batak tuh kan anak koki doh hamoraun diau gitu kan. Harus punya anak gitu. Ya harus ada anak. Oh, bapak saya udah sering telepon itu, udah pengen nimang cucu. Aduh gimana nih dalam hati. Tapi aku bilang gini, no, kita jalan. Mau punya anak, mau nggak punya anak, pernikahan kita sempurna. Saya bilang gitu. Saya kasih dia semangat. Baru kemudian setelah menikah tiba-tiba satu pagi istri saya datang pakai alat itu apa namanya, test pack ya. Test pack garis 2 kan kalau hamil ya. Bang, lihat aku hamil. Dia bilang, wih, puji Tuhan, semangat. Saya telepon semua bapak, namboru, nantulang semua saya telepon. Punya anak saya bilang. Udah semangat, udah senang. Oke, sorenya kita cek ke rumah sakit. Waktu kita cek ke rumah sakit, ternyata kosong. Wah itu Tuhan kayak jatuhin, kayak udah naik ke atas, dihempaskan ke bumi gitu.
Waktu itu saya nikah udah umur 31, jadi kan udah cukup umur ya. Jadi, duh Tuhan, apa benar ya Ria nggak akan punya anak, kan dia mensnya nggak pernah teratur. Karena itu kan bisa penyakit ya kayak gitu. Akhirnya setelah itu saya lagi down, saya lagi stres. 2020 awal saya ke Singapura sekolah Alkitab. Ada satu di SOT waktu itu di kuliah tentang iman. Terus dosen saya bilang, semua kita berdiri. Kita berdoa. Apa yang mau kamu lihat hari ini? Disuruh tutup mata, visualisasikan apa yang kamu mau lihat. Terus perkatakan itu. Terus waktu doa saya melihat dalam imajinasi saya melihat ada tangan Tuhan yang menaruhkan bayi ke rahim istri saya. Dan saya perkatakan, amin dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti punya anak, Tuhan pasti kasih saya anak. Dan berapa hari setelah itu tiba-tiba Ria kirim saya foto lagi, test pack. Tapi dengan 2 alat yang berbeda. Satu alat yang pokoknya beda, katanya kan supaya lebih valid ya. Bang, tapi kamu jangan senang dulu, takutnya kayak kemarin lagi, dia bilang gitu. Terus setelah itu tunggu saya ke dokter. Waktu ke dokter dan dia videoin, dan puji Tuhan ada anaknya. Speak, believe and speak. Percaya dan perkatakan apa yang Tuhan mau buat. Testimoni terakhir, testimoni gak apa ya. Saya itu pengen banget punya rumah. Karena waktu nikah sebenarnya mertua saya bilang kamu harus punya rumah. Wah, saya bergumul untuk punya rumah, gimana ya Tuhan, pengen punya rumah. Dari awal nikah kita tinggalnya di kontrakan ya, di Bandung, di kontrakan. Bahkan setelah di kontrakan beres, ada satu anak gereja yang kasih, udah kamu tinggal di apartemen saya aja, kamu free di situ. Tapi saya pengen banget punya rumah, pengen banget. Dari awal nikah 2019. Terus Tuhan, kita berdoa, kita perkatakan Johnson punya rumah. Selalu saya perkatakan apa yang saya pengen lihat dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, tahun lalu saya salah investasi ceritanya. Jadi uang kita literally hilang. Gitu, hilang. Wah, ini sedih juga. Terus kita ke rumah bapak rohani kita, Cilidia, itu istrinya Kak Victor. Ci, coba periksa keuangan kami. Dia bilang, diperiksa. Iya bang, dia bilang gini, nggak ada lagi yang bisa ditabung ya bang, kata dia. Semuanya udah buat pos A, buat anak, buat ini, buat itu, buat ini, semuanya udah posnya udah pas. Nggak ada yang bisa ditabung lagi ya bang. Iya Ci, gimana dong Ci? Udah bang, lu kerjain aja apa yang jadi kerjaan lu dengan yang terbaik. Sisanya kasih sama Tuhan. Tapi waktu itu aduh. Oke, Ana, pengen punya rumah Tuhan. Kita berdoa terus, kita perkatakan sama Ria, berdoa, Tuhan kasih kami rumah, Tuhan kasih kami rumah, Tuhan kasih kami rumah. Dan tahun lalu, Desember ini, finally kita punya rumah. Kayaknya nggak mungkin. Kalau lihat dari keuangan kayaknya nggak, tapi cara Tuhan tuh ajaib banget. Karena satu-satunya yang membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah ketidakpercayaan kita. Tuhan itu tidak terbatas, kita yang terbatas. Jangan pernah batasin Tuhan dengan keterbatasan kita. Mari perkatakan iman kita. Apa yang mau kita lihat terjadi? Yang belum nikah, amin akan nikah dengan orang yang tepat. Yang belum punya kerjaan, amin. Wah 5 menit lagi, wow. Amin, dapat pekerjaan yang terbaik. Apalagi yang punya sakit penyakit, amin, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan apa yang mau kita lihat dalam hidup kita. Ada amin ya? Itu yang pertama. Saat kita dalam pertobatan, kita bisa mengalami iman. Faith by faith. Yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Bilang kiri kanannya, hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ini yang menarik. Supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Supaya menjadi Allahmu, supaya Tuhan itu jadi Tuhannya kita. Hiduplah kudus. Sebab aku ini kudus, kata Tuhan. Saya simpulkan gini, untuk punya hubungan yang dalam sama Tuhan, untuk bisa bergaul dengan Tuhan, kita perlu hidup kudus.
Kita perlu menjaga hidup kita dalam kekudusan. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa menanggalkan kekudusannya untuk bergaul sama kita. Tuhan tuh kudus, dia gak bisa lepasin kekudusannya. Kita yang harus kudus supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amazing gak sih? Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bergaul karib itu bukan cuma bergaul ya, tapi heart to heart, ya gak sih? Dekat banget. Bahkan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Siapa yang mau rahasia-rahasia Tuhan dikasih tahu buat hidupnya? Saat kita bergaul intim, dekat, karib sama Tuhan. Dan kita perlu menjaga kekudusan kita. Saya mau skip yang ini. Nah, 3 hal terakhir. Kenapa sih kita perlu bergaul dengan Tuhan? Kita mau belajar dari Henok. Ini ada 3 orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan apa akibatnya? Kejadian 5 ayat 24, aku cepat aja. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Katakan amin. Nah, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan mengangkat hidupnya. Mungkin hari ini kita gak langsung naik ke surga gitu ya, hilang tiba-tiba. Tapi Tuhan bisa angkat hidupmu. Mungkin hari ini kita merasa, aduh hidup saya di bawah, gak jelas. Come on, hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan bisa angkat hidupmu. Kalau Tuhan bisa angkat hidup orang yang foto tadi gak jelas itu, dan sekarang ada di sini, Tuhan juga bisa angkat hidup saudara di tempat ini. Gak ada hidup yang terlalu rendah untuk Tuhan bisa angkat. That's why kita perlu bergaul karib sama Tuhan, mengejar Tuhan day by day. Cari apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan, kerjakan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan tuh gak pernah berhutang. Saya ngalamin Tuhan tuh gak pernah berhutang buat hidup saya. Sepeser pun yang saya keluarkan buat generasi, Tuhan itu selalu ingat. Bahkan Dia kasih lebih dari apa yang saya berikan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama hidup kita. That's why mari bergaul sama Tuhan. Dia angkat hidup kita, Dia angkat hidup keluarga kita, Dia angkat hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin. Yang kedua, kita belajar dari Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa yang terjadi dengan Nuh? Dia itu dapat direction dari Tuhan. Dia dapat arahan dari Tuhan. Waktu itu semuanya Tuhan udah punya plan, semua manusia ini bakal mati. Tapi Tuhan kasih tahu Nuh, bikin bahtera. Dia kasih arahan, dia kasih order. Dan akhirnya apa? Gara-gara Nuh kita ada hari ini. Coba kebayang waktu itu Nuh nggak bergaul karib dengan Tuhan. Kayaknya juga kita nggak ada. Karena firman Tuhan bilang, hanya Dia di zamannya orang yang benar-benar bergaul sama Tuhan. Cuman Dia tok. Dan karena kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa menyelamatkan generasi di bawah kita, anak cucu kita. Kita nggak pernah tahu. Saya bergaul karib dengan Tuhan bukan cuma buat diri saya, buat anak saya Win, buat cucu-cucu saya nanti. One day kakeknya akan ingat, wah ada Opa Johnson, walaupun saya belum tua sih, tapi ada Opa Johnson yang mewariskan iman sama anak-anaknya. Direction, ada arahan dari Tuhan. Aduh mau bisnis ini ambil nggak ya? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih. Ada bisnis yang kelihatannya baik benar ya, tapi ternyata itu nggak baik gitu. Tapi waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan bisa kasih tahu, jangan ambil yang itu, ambil yang ini aja. Yang terakhir, berjuang. Ayub, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub itu bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan kita tahu semua cerita Ayub ya. Dia itu udah kehilangan anak, kehilangan harta, sakit pula, ditinggalkan lagi sama istrinya, benar ya? Kayaknya ini orang udah paling menderita sejagat raya ini gitu. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Tapi karena dia bergaul karib dengan Allah, dia punya kekuatan untuk menyelesaikan, untuk fight lagi dalam lembah kekelamannya dia. Dia bisa fight lagi dalam hidupnya yang udah kacau balau. Hari ini nggak tahu, mungkin hidup kita lagi di mana nih? Mungkin lagi seru juga. Aduh Tuhan, kok gini-gini banget. Tapi saat kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat hidup kita. Tuhan kasih kekuatan tuh, udah deh jalan lagi aja. Berat sih untuk melangkah, udahlah jalan lagi aja. Ini kok nggak ada perubahan sih di pekerjaan, udahlah jalan lagi aja sama Tuhan. Tuhan kasih kita kekuatan
saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini aku mau boleh ya minta waktu lagi ya? Ken ya. Aku mau undang Rajut untuk testimoni sedikit buat hari ini. Kemanjut. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oke, perkenalkan nama saya Rajut. Saya ini sebenarnya aslinya dari Cibubur, Kabupaten Bogor. Nah, saya itu tadi dibilang Bang Jansen, Bapak rohani saya anak rohaninya dia. Saya ini dijangkau waktu saya kuliah di Bandung. Jadi saya itu dijangkau, and then tertanam juga dalam komunitas dan homesel waktu saya kuliah dulu. Nah, tapi yang saya rasain hari itu perubahan hidup itu nggak secepat waktu instan yang waktu saya terima Tuhan saya langsung berubah hidupnya, enggak. So dulu saya itu jatuh bangun di area dosa seksual dan pornografi. Jadi susah banget untuk keluar dari sana. Bahkan udah dibapai, udah tertanam. Bahkan hari itu saya udah pernah jadi tim inti care group ya, tim inti komsel. Saya masih tetap jatuh bangun dalam dosa. Until one day tiba-tiba Roh Kudus speak something buat saya. Hari itu kayaknya berat banget. Hidup, iya sih saya tertanam. Saya ngerjain banyak hal di kuliah, di kampus, di kerjaan saya. Tapi banyak hal yang nggak berubah dalam hidup, dan waktu saya nggak berubah, saya nggak berbuah. Nah, hari itu saya coba semuanya dengan kekuatan saya sendiri. Saya bercoba untuk keluar dari dosa. Saya bercoba ngerjain banyak hal pakai kekuatan saya sendiri. Karena hari itu nggak bisa ya, Tuhan bekerja waktu saya nggak kudus. So hari itu saya kerjain banyak hal. Kalau saya berhasil, saya berubah jadi sombong. Kalau saya kerjain sesuatu nggak berhasil, saya jadi frustasi. And then sampai di suatu titik Roh Kudus tegur saya, buat saya nggak hidup di sini-sini aja. Karena Yesus sangat mengasihi saya dan rancangannya besar buat hidup saya. Saya perlu meninggalkan manusia lama saya dan hidup dengan cara dan pikiran yang baru. So di saat tersebut saya menyadari inisiatif mengasihi itu ternyata bukan dari kerja keras saya, tapi inisiatif mengasihi itu datangnya dari Yesus. Jadi saya tahu untuk bertobat, untuk berubah saya perlu kekuatan Tuhan. So hari itu of course saya ketemu Bapak rohani saya ketemu Pastor Winston juga, our youth leader, telepon lah waktu hari itu. Saya ngaku dosa. Tadi kalau Bang Jansen bilang ada contrition, ada confession, nih saya temuin mereka. Saya jatuh di sini Bang, saya jatuh di situ dan segala macam. And then saya pulang. Hari itu hidup rasanya udah capek banget. But sepanjang malam hari itu saya berdoa. Even bahkan saya tumpang tangan buat kepala dan pikiran saya sendiri. Tuhan tolong, saya nggak mau hidup di sini terus. Ampuni saya Tuhan, saya bilang hari itu. Dan sama kayak Yakub yang menyadari dia punya kelemahan dan dia butuh Tuhan. Hari itu saya bertobat. Saya nggak pakai kekuatan saya sendiri buat bertobat. Saya bisa keluar dari dosa seksual dan pornografi. Saya tahu hidup saya emang udah nggak sempurna, tapi saya percaya banget Tuhan selalu bisa pakai sesuatu yang nggak sempurna untuk apa yang dia kerjakan. So saya berubah, saya bertumbuh. Hari itu saya punya iman buat hidup saya. Until one day Tuhan ngomong banyak hal. Salah satunya Tuhan keluarin Mazmur 103 buat saya personal. Hari itu kalau kita baca, dia itu Tuhan yang mengampuni segala kesalahan. Dan gak berhenti sampai sana ternyata. Dia Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Beberapa minggu lalu saya berdoa buat anak rohani saya. Dia telepon, dia lagi di rumah, dia telepon dan dia bilang, Bang, gue sampai ke psikiater. Kalau bahasa generasi sekarang, Bang, aku tuh butuh healing gitu kan. Punya problem emosional dan mental issues. Dan kita berdoa, saya kumpulin home leader saya kumpulin teman-teman saya yang kita jalan bareng. Ayo kita berdoa buat anak ini.
And then maybe in 4 or 5 days hari itu, hari kelima, tiba-tiba anak ini telepon saya lagi. Bang, puji Tuhan, gua semalam mimpiin Tuhan Yesus, kayak Yesus bener-bener mengasihi gua. Padahal dia ngerasa hidupnya udah gak layak. Dia kayak ngerasa, gua mah dulu kayak ditinggalin orang tua gua. But waktu saya punya iman, Tuhan bekerja, even gak cuma buat hidup saya, bahkan buat orang lain. Dia Tuhan yang menebus hidup dari kerusakan hidup. Baru-baru ini juga saya berdoa buat salah satu anak rohani saya yang dia keluarganya terlilit hutang, bahkan rumahnya hampir disita sama bank. And then hari itu dia udah gak tahu banget, bahkan bang aku udah mau semester 8, mau skripsi. Kalau kuliahku gak kebayar, aku gak bisa skripsi. Hari itu kita berdoa minggu lalu di Powerhouse, di doa pagi kita, dia share kesaksiannya dia bahwa Tuhan bekerja banget. Tuhan pulihin keluarga orang tuanya, dia pulihin bahkan rumah yang tadinya mau disita bank akhirnya kebayar. And then bahkan anak rohani saya ini bisa masuk semester 8, kuliahnya lunas, dan puji Tuhan hari ini lagi sedang nyusun skripsi. Itu cerita saya dan iman saya, Tuhan udah mengerjakan banyak hal buat orang di sekitar saya. Tapi buat saya sendiri gimana? Dia Tuhan yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Kerjaan saya tuh di marketplace, saya ini seorang engineer di sebuah food beverage company. Kita ngerjain kita manufaktur bumbu. Jadi saya datang ke company ini dulu cuma sebagai seorang teknisi, karena saya lulusan teknik ya. Everything we do sebenarnya setiap hari cuma berhubungan sama mesin gitu. But puji Tuhan, waktu hidup saya berubah, saya punya iman buat kerjaan saya, Tuhan berkati marketplace saya. Saya hari ini dipercayakan sebagai production sekaligus engineering manager di tempat saya kerja. Nggak cuma itu, Tuhan kirim orang-orang dan rekan kerja yang suportif, ya nggak sih? Hari ini kayaknya buat punya rekan kerja, punya anak buah yang suportif itu susah banget. Tapi Tuhan kirimin mereka dan bahkan ngerti banget isi hati saya. Hari ini Tuhan kasih kesempatan buat kami as a production. Kami hari ini dikasih Tuhan kesempatan buat kami bisa ekspor di tahun ini. Dan bahkan di tahun ini juga produk kami itu jadi official spices buat salah satu acara masak salah satu TV nasional ya. 5 menit lagi waktunya gitu kan. Ya, gue tahu itu ada di scene-scene itu ada bumbu gue kelihatan. Dan of course enggak, income saya diperbesar. Bahkan di tahun ini saya juga lagi beriman buat enggak jadi pengembara di kota Bandung. Saya lagi berdoa, saya pengen punya rumah di Bandung juga. Terakhir, dia Tuhan yang memuaskan hasrat dengan kebaikan. Waktu saya hidup dalam pertobatan, saya baru tahu ternyata hasrat terbesar dalam hidup saya itu buat ngurus dan menjangkau generasi. Dia memuaskan hasrat saya yang tadinya gue pengen banyak hal, gue pengen kesana, gue pengen kesini, kayaknya pengen ngerjain banyak hal-hal yang dunia pikir lebih besar. Tapi Tuhan puaskan saya, buat saya hari ini berdiri buat generasi di kota Bandung. Saya pernah kehilangan 4 generasi saat saya mengandalkan diri sendiri. Dulu jadi core team 4 generasi saya bapai hilang semua. Dan hari ini Tuhan kasih saya kepercayaan buat saya jadi zone leader buat 4 home cell di area mahasiswa. Hari ini banyak generasi yang berdatangan dengan sendirinya. Saya nggak capek menjangkau, tapi banyak generasi yang bahkan hari ini mereka merelakan dirinya buat dijangkau. Bahkan nggak sampai di situ, banyak generasi ini yang mereka udah merelakan dirinya buat dijangkau, mereka merelakan dirinya buat menjangkau generasi mereka. So, saya percaya itu testimoni saya yang kecil, tapi saya percaya banget kalau Tuhan urusin hal-hal kecil dalam hidup saya percaya banget Tuhan pasti juga ngurusin hal-hal besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terakhir, of course saya mau ngucapin terima kasih buat Pastor Nala, Pastor Victor, Pastor Winston, dan Bapak Rohani saya tentunya, Pastor Johnson. Makasih karena udah kenalin saya dalam hidup pertobatan, udah kasih safe place, udah kasih rumah buat saya di ECC, di The Bridge. Dan thank you CDC, Pastor, saya percaya
hari ini ada movement yang sama buat generasi boleh punya rumah, punya safe place buat cerita. So itu aja dari saya generasi yang dibapai, dikasihi, dan bahkan hari ini berbuah karena berubah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor. Kita kasih tepuk tangan buat Raju. Semuanya boleh. Ya udah emang biasa Kristen. Tapi kalau ngalamin ya, dulu tuh kayaknya setiap bulan tuh datang, bang, saya mau pengakuan dosa, bang, saya mau pengakuan dosa, bang, saya mau pengakuan dosa. Tapi kan kita sebagai Bapak Roni harus menerima dia ya. Kita nggak bisa tolak dia. Dan hari ini boleh nggak kita bangkit berdiri sebentar? Saya percaya dia ada di sini. Kita nyanyikan lagi penyembahan kita yang refnya ya, refnya tadi. How great you are. Yes God. Yes Jesus. How great you are. How great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Yes. Sorry ini aku nggak tahu apa yang lagi Bapak Ibu Saudara alami. Waktu kita hidup dalam dosa, aku lambangkan jaket ini, jaket hitam ini dosa. Waktu kita dengan jaket hitam ini, kita tuh nggak bisa hidup dengan iman yang sejati, karena kita masih hidup dalam dosa. Bahkan kita nggak bisa punya hubungan yang dalam sama Tuhan, karena kita masih nyaman, masih jatuh bangun dalam dosa-dosa kita. Dan kayaknya hidup gak kemana-mana, kayak di situ aja. Waktu kita pakai ini, bahkan kita coba tutupin dengan aktivitas rohani. Kita mulai ikut home cell, kita mulai ikut pelayanan di gereja, kita tutupin pakai aktivitas rohani biar kelihatan putih. Kita aktif, kita kasih perpuluhan, kita kasih banyak hal buat Tuhan, kelihatannya baik banget. Kita lagi tutupin dosa-dosa kita dengan aktivitas rohani kita, padahal itu tuh nggak ada kuasanya. Kita coba banyak hal, kita ikutin semuanya, aktivis rohani semuanya. Kita tutupin dosa kita dengan aktivitas rohani. Dan hari ini siapapun saudara, semua mata boleh tertutup. Mau nggak? Kita tanggalkan manusia lama kita. Kita tanggalkan jatuh bangunnya kita sama Tuhan. Kita taruhkan di kaki salibnya. Kita bilang emang kita nggak bisa Tuhan tanpa Tuhan. Karena buat engkau anak muda, Tuhan gak bisa pakai hidupmu kalau engkau masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Hari ini mau gak kita hidup dalam pertobatan, kita lepaskan manusia lama kita, supaya Tuhan bisa pakai hidup kita. Hari ini dimanapun kau berada, waktu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ref, Mari akui setiap dosamu sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku gak bisa. Dan hari ini Tuhan, aku mau mengaku setiap dosaku. Dan aku mau Tuhan pakai. Karena hidup jatuh bangun dalam dosa tuh gak enak banget. Gak enak banget. Dimanapun engkau berada, mari kita nyanyikan lagu ini.
How great you are. Shikarala pa 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 pa. How wonderful, how beautiful your name, Jesus. Oh God, how great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Hari ini aku mau berdoa buat saudara. Semua mata tertutup. Hanya engkau dengan Tuhan hari ini. I want to pray for you. Buat saudara yang jatuh bangun. Kau udah capek jatuh bangun dalam dosa. Kau udah capek pengen banget keluar tapi gak bisa. Terus gitu. Merasa gak layak. Merasa gak berharga. Merasa kacau. Hari ini Tuhan mau menyentuh hatimu. Dimanapun kau berada. Boleh gak? Dengan rendah hati. Angkat tanganmu. Siapapun engkau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Gak usah peduli kanan kiri. Just you and God today. Angkat tanganmu. Syarala papa papa. Syarala papa. God want to use you. Tuhan mau memakai hidupmu. Mungkin kau merasa gak layak selama ini. Mungkin iblis sudah lama tipu engkau. Kau gak layak. Kau gak berharga. But today God want to use you. Tuhan mau memakai hidupmu. Siapapun engkau, dari kiri ke kanan, depan ke belakang, angkat tanganmu. Angkat tanganmu hari ini. Sebagai langkah iman, kalau engkau mau hidup dalam pertobatan. Syarala papa papa papa. Syekara papa papa Jesus. Syereora la papa papa papa. Syekeramora la papa papa papa. Syekerara la baka ya la baka. Rama ya la baka ya la baka. Yes God, yes Tuhan. Yes God, yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat setiap saudaraku yang mengangkat tangan. Enough is enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan setiap kuasa doa saya mengikat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini ada kasih Tuhan yang masuk ke dalam hidupmu, masuk ke dalam hatimu. Ketika kau menerima Yesus, sesuatu akan berubah dalam hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dikasihi, engkau berharga, engkau ditebus oleh darahnya. Dan waktu Tuhan udah tebus dosamu, dia gak pernah ingat-ingat lagi. Dia gak pernah ingat-ingat lagi dan gak pernah bahas lagi. Engkau diterima apa adanya. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Aku mau berdoa buat orang yang kedua. Buat kau selama ini mungkin merasa hidup udah stuck, udah nggak bisa lagi, kayaknya nggak ada pengharapan lagi buat kuliah, buat pekerjaan, buat sakit penyakit. But today firman Tuhan bilang believe and speaking. Hari ini siapapun engkau, aku nggak tahu apa masalah saudara, but hari ini dia ada di sini, dia Tuhan ada di sini. Boleh nggak kita melakukan langkah iman hari ini? Apa yang kau mau lihat terjadi dalam hidupmu? Speak, perkatakan imanmu hari ini. Perkatakan kesembuhan, perkatakan iman yang besar buat hidupmu. Hari ini aku mau berdoa. Mari lihat apa yang mau kau lihat dalam hidupmu. Dan perkatakan sama Tuhan hari ini. Syarala papa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi di tempat ini in the name of Jesus. In the name of Jesus. Aku berdoa buat saudaraku mungkin hari ini terlilit hutang. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan tangan Tuhan atas hidupmu in the name of Jesus. Mungkin ada yang berdoa buat pekerjaan yang stagnan, buat ekonomi in the name of Jesus. In the name of Jesus I speak breakthrough dalam ekonomi, breakthrough dalam keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat engkau yang udah lama gak dapat pasangan hidup,
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kasih yang terbaik buat hidupmu. Setia aja sama Tuhan, dan Dia akan kasih yang terbaik buat hidupmu. Thank you Lord for today. Kami percaya waktu kami hidup dalam pertobatan, kami punya iman, bahkan hal yang besar akan Tuhan taruhkan di dalam hidup kami. How great You are. Oh, how great You are. How wonderful, how beautiful Your name. How great You are. Oh, how great You are. How glorious, how powerful Your name. Tuhan, terima kasih. Pesanmu kami terima, Yes, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Dan kami Tuhan. simpan di dalam hati kami. Yes, Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau mempraktekkan Tuhan. Kami mau bergaul erat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Johnson. Biar Kau berkati pelayanannya, biar Kau berkati keluarganya. Amin. Juga untuk Brother Rajut, biar Kau jamah dia selalu Tuhan. Amin. Biar namamu dipermuliakan Tuhan dari kehidupan mereka. Menjadi teladan bagi banyak orang. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas keberadaanmu di tengah kami. Ya, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Sebelum kita mulai pengumuman dan yang lain, kami mau menyambut Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kalau tidak keberatan boleh mengangkat tangannya. Kami mau menyambut Bapak dan Ibu. Yes, ada di sebelah. Welcome home. Ada di sebelah belakang juga. Welcome home, selamat datang. Kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Boleh diberikan salam sambutan kiri kanannya. Yes. Yes. Luar biasa. Ya, selamat datang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tadi kita semua diberkati ya. Amin, amin. Siapa yang diberkati? Kalau begitu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Pastor Johnson dan Brother Rajut. Terima kasih Pastor, terima kasih Brother. Anda luar biasa. Yes. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini kita bisa beribadah. Saya percaya ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Tapi Tuhan melakukan ini semua melalui volunteers yang rela memberikan waktunya, rela memberikan tenaganya, rela memberikan pikirannya. So, kita memberikan apresiasi kepada para volunteer. Boleh kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang paling meriah sambil katakan, Thank you volunteers. Thank you. Yes, luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Yes, luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ya. Ibadah umum untuk minggu depan akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Beliau adalah gembala senior dari CDC Bogor dan Depok. So, pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku mengajak rekan-rekan, teman-teman, atau saudara keluarga yang sudah lama tidak beribadah untuk hadir bersama-sama kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Ya, ya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya percaya banyak di antara kita yang saat ini berada di sini karena dulu kita pernah mengikuti sekolah minggu, betul? Jadi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara
yang memiliki anak-anak kecil, keluarga yang belum mengikuti ibadah sekolah minggu, mari bergabung bersama CDC Kids. Ibadah sekolah minggu atau CDC Kids ini digabung bersama dengan ibadah umum berbarengan jam 9 setiap hari Minggu di Green Forest Hotel. Yes, nah ini Bapak Ibu dan Saudaraku, akan dibuka kelas pelajaran rohani spiritual journey. Dimulai dengan sesi pertama yaitu kelas encounter. Iya, di tempat ini dimulai pada tanggal 26 Februari di Green Forest Hotel ini dengan biaya 50.000 per orang. Dan ini per satu kali sesi encounter class. Jadi ada 4 sesi yang diadakan setiap bulan. Setiap bulan pada minggu terakhir dalam bulan itu. Nah, Bapak Ibu, biaya 50.000 ini sudah termasuk buku dan makan siang. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku mendaftar kelas ini. Karena di kelas ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang paling dasar, yang berguna bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Ya, setiap hari Senin malam kami mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Doa syafaat bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi setiap kebutuhan Bapak Ibu dan Saudara. Mari sama-sama kita luangkan waktu hari Senin jam 7 malam melalui online, yaitu Zoom online. Ya Bapak Ibu siap ya. Nah, selain tadi doa Senin melalui Zoom online, ada juga doa Kamis malam. Doa Kamis malam ini diadakan secara onsite di Ruko Sekretariat CDC Bogor di Perumahan Panorama Pamuyanan Ruko nomor 3. Di sana kita akan berdoa bersama, menikmati hadirat Tuhan, memuji dengan begitu luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir setiap Kamis malam jam 6 sore. Kita juga ada layanan doa dan konseling. Ini secara private. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk layanan doa, konseling secara private, jangan ragu untuk menghubungi 2 nama ini. Mereka akan dengan penuh sukacita melayani Bapak Ibu dengan private. Jadi privasi Bapak Ibu akan terjamin. Mari manfaatkan layanan doa dan konseling ini. Selanjutnya care cell. Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam kelompok yang besar begini, kita mungkin gak mengenal satu sama lain secara dalam. Tapi kita bisa melakukannya di dalam care cell. Nah, care cell ini Bapak Ibu dapat memilih sesuai dengan waktu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini ada care cell keluarga, ada care cell khusus ibu-ibu, ada care cell anak-anak teens, dan ada untuk anak-anak youth. Jadi boleh dilihat jadwalnya dan nanti ditelepon, kontak atau dihubungi nama-nama yang tertera pada layar. Oke, jangan lupa setelah ibadah ini kita bisa bersama-sama berfellowship dengan coffee break. Jadi Bapak Ibu dapat mengambil hidangan coffee break, snack yang telah disediakan oleh volunteers. Dan terakhir, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh ditampilkan ayatnya seperti ayat yang tadi di awal. Dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sekali lagi demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lebih penting mana, harta atau tubuh? Tubuh itu lebih berharga daripada harta. Jadi kalau tubuh kita berikan, apalagi harta. Sebelum kita memberi, izinkan saya menceritakan satu kisah. Kisah ini adalah kisah seorang anak kecil di Eropa sana, bernama Tina. Tina ini adalah anak kelas 1 SD kalau di Indonesia. Dan karena keluarga ini bukan keluarga mampu, setiap hari orang tua Tina mengantarkan dia ke sekolah
karena jarak dari apartemen mereka ke sekolah tidak terlalu jauh. Dan setiap hari Tina dan orang tuanya melewati satu toko coklat yang begitu menarik buat Tina. Tina selalu merengek orang tuanya untuk memberikan coklat itu. Tapi orang tuanya tidak bisa memberikan coklat itu kepada Tina karena keuangan mereka pas-pasan. Tiba-tiba pada suatu hari, pada saat Tina sekolah di ruangan sekolah, toko coklat ini memberikan promosi kepada anak-anak di kelas Tina dengan memberikan coklat yang Tina sangat inginkan itu. Dan setiap siswa diberikan coklat itu, Tina waktu menerima coklat itu, dia memasukkan coklat itu ke dalam tasnya. Gurunya pun bingung dan bertanya, Tina, apakah kamu tidak suka coklat itu? Tina bilang, tidak ibu, saya sangat menyukai coklat ini. Ibu guru bertanya, lalu kenapa engkau memasukkan coklat itu ke dalam tasmu? Tidak seperti teman-temanmu yang membuka coklat itu dan memakannya. Tina menjawab, ibu guru, saya mau memberikan coklat ini kepada orang tua saya. Ibu guru Tina sangat heran. Dia bertanya kepada Tina, kenapa kamu mau memberikan untuk orang tuamu? Tina katakan, karena saya mengasihi orang tua saya. Ibu guru ini penasaran. Dia mau bertanya kepada orang tua Tina, seperti apa orang tua Tina merawat anaknya, mendidik anaknya, sampai si anak ini bisa seperti itu. Pada suatu saat, ibu guru ini bertemu dengan orang tua Tina dan menanyakan, apa rahasianya sehingga anakmu bisa berlaku seperti ini? Orang tua Tina menjawab singkat. Dia katakan, kami tidak mendidik dia secara istimewa. Kami hanya mengasihi dia sepenuh hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah Tuhan tidak perlu diragukan lagi kasihnya kepada kita? Dia sangat mengasihi kita. Dan kalau hari ini kita belajar menjadi seperti seorang anak kecil, yaitu yang bernama Tina, yang memberikan yang terbaik bagi orang yang dia kasihi. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, jadilah seperti anak kecil ini. Dialah yang empunya kerajaan sorga. Kenapa? Karena anak kecil gak pikir-pikir. Anak kecil gak hitung-hitungan. Dia polos, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada orang yang mengasihi dia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan untuk memberi kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Karena kita tahu dia sangat mengasihi kita. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop yang berada di kursi Bapak Ibu atau men-scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah membeli kami dan telah lunas dibayar sehingga kami tidak berhak atas diri kami Tuhan. Apapun yang ada pada kami adalah milik-Mu. Kalau saat ini kami mau memberikan yang terbaik kepadamu karena kami mengasihi-Mu Bapa. Kami gak mau hitung-hitungan dengan-Mu Bapa. Kami mau apa adanya. Seperti anak kecil yang memberikan yang terbaik kepada orang yang mengasihi dia. Kami mau memberikan yang terbaik kepada orang yang mengasihi kami. Bahkan rela mati bagi kami semua. Bapa, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan hati penuh bersyukur. Yang siap untuk memberi, sama-sama katakan Amin. amin. Ya, persembahan Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang sana. Baik, kalau begitu semuanya, Happy Sunday. Kami minta Pak Kris untuk menutup ibadah hari ini. Terima kasih.
Hari ini kita sungguh luar biasa, kita boleh merasakan kebersamaan di tempat ini. Dan kita juga merasakan gereja adalah keluarga bagi kita semua. Dan saya percaya Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk terus berharap kepada Dia jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Ya, kadang-kadang dalam hidup kita tuh memang kita ini terbatas, tapi Tuhan kita yang tidak terbatas. Kita merasakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Jensen bersama Kak Rajut di tempat ini dan menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih juga buat Tuhan Yesus yang begitu baik menuntun kita sampai hari ini. Kita diberi kesehatan, kekuatan, dan saya percaya firman Tuhan yang saya tadi dapat bahwa tanpa pertobatan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang kita harus bangun adalah hubungan dengan Tuhan. Siapa hari ini kita merasakan bahwa kita perlu hubungan dengan Tuhan? Angkat tangan. Iya, kita butuh Tuhan. Jadi bagian kita lakukan untuk bertobat. Ya. Sehingga hidup kita ini hidup oleh iman. Kita dapat satu proses berikutnya, kita hidup oleh iman. Dan kita juga bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Saya percaya kerinduan kita adalah kita bisa bergaul dengan Tuhan. Hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita merasakan bersyukur kita bisa beribadah sampai hari ini. Mari kita berbahasa roh. Ura basikara basyara bayara. Ura basyara bahaya rabah. Sikara bahaya rabaya rabaya rabah. Sikara bahaya rabatara masyara bayara rabah. Ura kabahaya rabatara bayara. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur apa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Kami boleh menerima anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat damai sejahtera bagi setiap kita orang yang percaya. Tuhan memberikan berkat kelimpahan bagi usahamu, pekerjaanmu, studimu, kuliahmu, apapun yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan memberikan keuntungan berlipat. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus, kasih sayangnya bagi kita semua, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.